Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deka Mario. Di kali ini saya akan membahas tutorial tentang pemrograman dasar dengan menggunakan HTML. Jika pertemuan kemarin kita mempelajari struktur utama serta tag, di sini kita akan membahas tentang apa itu sebuah heading, penulisan teks dalam formatan sebuah teks, dan cara membuat sebuah paragraf. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ya. Teman-teman bisa dilihat di sini. Pastikan kalau misalkan saya menggunakan Sublime Text, ya, teman-teman bebas menggunakan Notepad, NetBeans, text editornya ya, bebas. Tapi saya di sini menggunakan text editor Sublime. Pertama, saya buat dulu HTML. Heading ini sendiri itu terdiri dari 6 bagian ya, atau yang sering digunakan di dalam sebuah HTML itu ada 6. Yang pertama ada H1, H2, H3 sampai dengan H6. Oke, misalkan saya buat H1 seperti satu, ini judul seperti ini. Saya buat lagi kedua, yang terakhir 6. Setelah itu saya akan save ya, saya simpan di desktop. Save ya. Oke, perhatikan itu penulisan dengan H1 sampai dengan H6 ya. Nah, H1 itu biasanya digunakan untuk sebuah judul untuk di halaman sebuah website. Nah, heading ini adalah salah satu teks ya, teks yang fungsinya untuk menunjukkan sebagaimana penting halaman website tersebut. Biasanya setiap website mempunyai judul-judul ya. Nah, di sini ada 6 teks yang sering digunakan, heading yang sering digunakan di dalam HTML. Nah, H1 ini biasanya digunakan untuk penulisan judul utama dari sebuah dokumen, sebuah website. Contohnya misalkan di atas ini ya, ini judul-judul seperti ini ya. Ini menggunakan H1, ini biasanya menggunakan H2, ini H1, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini cuma sekedar contoh-contoh aja. Nah, H2 itu sub dari H1, H3 berarti sub dari H2, dan seterusnya. Setelah heading biasanya kita akan lanjut lagi ya. Biasanya saya akan lanjut lagi setelah heading itu. Biasanya saya akan membuat tutorial tentang format teks pada HTML. Format teks itu macam-macam ya, ada banyak yang, tapi nanti yang sering digunakan itu biasanya ada tipenya, ada tebal, mirror, len, italics, dan lain sebagainya ya. Sebanyak ini sebagai contoh. Saya buat dulu misalkan di sini HR, saya untuk buat sebuah garis. Saya buat lagi misalkan H2, format teks.
Contoh seperti misalkan teksnya itu ini format Word, seperti itu. Saya buat misalkan saya teks BR itu untuk sebuah enter ya. Setelah B biasanya I, format teks italic, terus biasanya ada underline untuk menggunakan U, underline atau biasanya kita sebut garis bawah. Terus biasanya ada strong, small atau small dulu, small. Oke. Biasanya seperti itu ya. Terus small itu biasanya ada strong, saya copy paste aja ya. Biasanya seperti ini, ada strong, sub, install, dan mark. Ini kalau misalkan saya save, kalian bisa lihat hasilnya di sini. Ini tanda penulisan teks-teksnya ya. Berarti kalau misalkan kalian ingin membuat formatnya italic, tinggal dikurung aja nih dengan teks I ya. Nah, kalau misalkan hanya ini yang kalian ingin buat italic, maka tulisan selanjutnya akan normal. Misalkan saya buat seperti itu, saya reload, lihat ini saya kasih ya, tulisan selanjutnya akan normal. Jadi kalau misalkan kalian ingin buat italic, hanya format teks italic saja yang dikurung dengan teks HTML I ya. Begitu pula dengan format B, small, U, strong, sub, install, dan marks. Oke, setelah ini ada lagi cara penulisan sebuah paragraf. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah website dengan artikelnya banyak, ingin berganti paragraf, nggak asal enter. Kalau di enter dia bakalan lanjut terus. Contoh penulisan paragraf itu kita biasanya menggunakan ada yang namanya Elegant Center atau misalkan Rix, sama seperti di dalam sebuah Microsoft Word. Sebagai contoh misalkan Elegant Live ya, Live saya buat ini merupakan tulisan kata kiri, misalnya seperti ini, tinggal pada dan seterusnya. Ini saya sudah buat, saya copy paste aja biar nggak kelamaan. Maka penulisannya seperti ini ya. Ini tidak lupa saya misalkan membuat paragraf baru di atas ini, maka tinggal saya tambahkan P aja seperti ini. Ini saya buat judul paragraf pada HTML. Saya lupa, saya buat di sini misalkan H2. Ya, sorry. Oke, saya save, saya reload, maka hasilnya tampilan seperti ini. Jadi nggak asal langsung aja ya. Kalau misalkan
kalian langsung, ya nanti bakalan acak-acakan. Kalau ini berarti tadi ini menggunakan rata kanan kiri, maka dengan format justify. Kalau rata tengah berarti center, rata kanan berarti right dan left. Nah, di sini kita akan lanjut lagi, tapi di video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana sih cara membuat sebuah table ya. Terus kita buat sebuah hyperlink dan list. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang mencoba di rumah berhasil.